Ya, ini yang pertama, latar belakangnya. Kenapa PTK ini dibuat, yaitu saya melihat itu minat peserta didik dalam belajar kelistrikan itu sangat rendah. Ya. Itu dikarenakan memang pelajaran kelistrikan itu punya resiko kerja yang cukup tinggi, yaitu mulai dari kesetrum sampai yang paling fatal adalah terjadinya kebakaran. Kalau misalkan siswa atau peserta didik tidak menguasai SOP dari praktek itu sendiri. Kemudian yang kedua, ya, yaitu karena kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan fasilitas belajar di SMK, yang mana siswa itu masuk ke jurusan TKR, itu mungkin bayangannya adalah belajar mobil yang bagus seperti Honda Jazz, Xenia, dan sebagainya, tetapi ketika di sekolah yang disuguhkan justru mobil-mobil yang konvensional, ya, seperti tampak pada gambar, ya, bayangan siswanya itu mobil yang bagus, tapi kenyataannya media praktek yang di dunia sekolah masih sangat sederhana sekali, sehingga itu mungkin bisa menurunkan minat belajar peserta. Perumusan masalahnya adalah apakah penggunaan model discovery learning dengan media animasi waring diagram dapat meningkatkan motivasi belajar sistem pengisian kendaraan pada siswa SMK negeri 1. Yang kedua, apakah model discovery learning dengan media animasi waring diagram dapat meningkatkan kompetensi kognitif sistem pengisian kendaraan ringan. Jadi masalahnya dua, yaitu bagaimana meningkatkan motivasi dan kompetensi kognitif. Tujuannya yaitu mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar sistem pengisian kendaraan ringan pada siswa SMK 1 ini dengan penggunaan model discovery dengan media animasi waring diagram. Yang kedua, mendeskripsikan peningkatan kompetensi kognitif sistem pengisian kendaraan ringan pada siswa SMKN 1 dengan model discovery learning dan media animasi waring diagram. Tinjauan pustaka. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang ada di latar belakang, saya mencoba menggunakan kombinasi antara discovery learning dengan media animasi. Model discovery merupakan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Bahan ajar yang disajikan dalam pertanyaan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi bukan materi yang sesungguhnya, tetapi siswa disajikan dalam bentuk pertanyaan yang harus diselesaikan. Kemudian media animasi merupakan media yang berisi kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan dan dilengkapi dengan audio sehingga berkesan hidup serta menyimpan pesan-pesan pembelajaran. Yang selanjutnya kompetensi kognitif sistem pengisian kendaraan ringan, yaitu kompetensi pada ranah pengetahuan pada mata pelajaran sistem pengisian, yaitu sistem yang berfungsi memproduksi listrik untuk mengisi baterai dan mensuplai kelistrikan yang memerlukan pada saat mesin hidupkan. Kenapa kok hanya kompetensi kognitif saja? Sebenarnya kan ada 3 kompetensi, ada kognitif, psikomotorik, dan afektif yang dinilai. Tetapi di sini saya lebih menekankan pada kognitif saja, karena kognitif ini sebagai modal yang sangat penting untuk melaksanakan praktek. Ya, jadi sebelum siswa praktek itu harus diberi bekal pengetahuan dulu. Metode penelitian, modelnya adalah penelitian tindakan kelas yang terbagi dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 5 kali pertemuan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tempatnya adalah bengkel otomotif SMK 1 ini. Waktunya adalah bulan Agustus sampai Oktober, yaitu di semester ganjil tahun pelajaran 2016-17. Subjeknya adalah siswa kelas 11 TKR 1 SMK Negeri 1 ini tahun pelajaran 2016-17. Dengan objeknya adalah penelitian motivasi dan kompetensi kognitif
atau pengetahuan dari sistem penelitian itu sendiri. Oke. Teknik pengumpulan data. Jadi data yang diambil nanti ada dua, yaitu nilai pengetahuan dan nilai motivasi. Untuk menilai pengetahuan, jenis tes yang digunakan adalah tes pilihan ganda Kakang menurut Nana Sujana tahun 2013 halaman 49. Cara ini mempunyai kelebihan diantaranya materi yang diujikan lebih luas, mudah dan cepat dalam koreksi dan nilainya bersifat objektif. Kemudian untuk skor motivasi menggunakan teknik skala karena teknik ini merupakan alat mengukur nilai sikap, minat, perhatian, dan lain-lain yang disusun dalam bentuk pertanyaan untuk dinilai oleh responden dan nantinya dalam bentuk tentangan nilai sesuai kriteria yang ditentukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif, kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis dengan refleksi. Jadi membandingkan data dari mulai pratindakan, kemudian siklus 1 sampai siklus 2, baik itu motivasi sampai skor pengetahuan itu sendiri. Indikatornya adalah peningkatan motivasi belajar peserta didik di setiap siklus. Jadi ketika PTK ini dianggap model pembelajaran ini dianggap berhasil jika terjadi peningkatan motivasi belajar peserta didik di setiap siklus. Kemudian yang kedua, terjadi peningkatan kompetensi pengetahuan baik secara individual maupun klasikal, yaitu semua peserta didik dinyatakan tuntas atau 100% di atas KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Prosedur penelitian yang pertama yaitu perencanaan, mulai dengan diskusi dengan teman sejawat tentang masalah yang ditemui. Ya, jadi di kejuruan khususnya di produktif itu satu pelajaran diambil oleh 2 orang, sehingga guru tersebut bisa diajak untuk sharing atau diskusi terhadap permasalahan yang ditemui mengajar listrikan. Jadi tadi minat belajarnya sangat rendah. Ya, jadi ditandai dengan ketika ujian praktek itu jarang sekali ada siswa yang mau maju pertama kali. Biasanya mepet-mepet baru mau maju semua. Itu menandakan bahwa minat atau kemampuannya belum memenuhi kriteria. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita ketahui masalahnya, kita pilih model pembelajaran, yaitu mencoba menggunakan discovery learning dan dengan bantuan media animasi wave diagram. Selanjutnya adalah menyiapkan RPP, kemudian lembar kerja yang nanti dikerjakan oleh siswa, kemudian membentuk kelompok kelas, itu perencanaan tindakan. Selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan. Satu, awal seperti biasa ada doa, presensi, tujuan dan metode dan sebagainya. Yang kedua adalah inti, yaitu pembagian LK, penyajian materi menggunakan media animasi, pengumpulan informasi, pemaparan LK dan pengambilan data di tiap akhir siklus. Jadi prosesnya setelah siswa itu dibentuk kelompok, kemudian masing-masing kelompok diberikan lembar kerja yang mana itu dikerjakan ya tanpa melalui pemaparan materi dari guru, sehingga siswa mencari sendiri materi yang ada di dalam LK itu, mengerjakan sendiri. Kemudian setelah siswa mengerjakan, kemudian di-cross-check dengan menggunakan media animasi yang diberikan. Nah, setelah pemaparan media dengan media animasi ini, kemudian siswa diperbolehkan untuk mengcopy. Ya, karena media animasi ini bisa dibuka di HP Android, tapi harus ada aplikasi untuk membuka program animasi, yaitu menggunakan PowerPoint. Pengumpulan informasi, pemaparan setelah itu kemudian masing-masing kelompok memaparkan atau mempresentasikan hasil lembar kerja yang dibuat. Setelah itu adalah pengambilan data di tiap akhir siklus. Penutup yang ketiga adalah membuat kesimpulan, penjelasan materi, depan dan doa. Prosedur yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan. Observasi pengamatan ini digunakan untuk melihat dan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas.
Hasil pengamatan ini merupakan dasar dilakukannya refleksi, sehingga pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Yang terakhir adalah refleksi, digunakan untuk menentukan langkah yang akan diambil pada siklus berikutnya. Misal ketika hasil tes pratindakannya itu tidak memungkinkan, maka perlu dilakukan perubahan metode pembelajaran. Itu berdasarkan refleksi. Sama ketika siklus 1 selesai, ada tes, kemudian hasilnya direfleksikan untuk menentukan langkah yang dilakukan pada siklus 2. Itu prosedur pembelajarannya. Nah, ini alur penelitian pembelajaran penelitian dengan konvensional, kemudian motivasi yang rendah, dan nilai kompetensi yang rendah. Kemudian mencoba menggunakan metode discovery learning dengan media animasi secara berkelompok yang siklus 2 dan media animasi secara individu. Peningkatan kemudian setelah dilakukan siklus 1 dan 2 itu terjadi peningkatan motivasi belajar peserta didik, sehingga akan sebanding dengan peningkatan diikuti dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, hasilnya adalah bisa dilihat di tabel. Ini motivasi pratindakannya. Ketika dites setelah dilakukan pengajaran yang dengan sistem konvensional yang biasa-biasa saja, itu siswa yang punya motivasi tinggi hanya 1 orang, yang cukup tinggi hanya 5, yang lainnya adalah kurang, yaitu 26 siswa dari 32 siswa itu. Jika ini dikategorikan kelasnya motivasinya sangat kurang sekali belajar sistem kelistrikan. Hasil tes pratindakannya pada awal yaitu menunjukkan bahwa nilai kompetensi pengetahuan sistem pengisian kendaraan ringan siswa kelas 11 TKR 1 belum ada yang mencapai KKM. Ini sangat memprihatinkan sekali. Ya, karena yang punya nilai di atas 56 itu hanya siswa anak, yang lainnya di bawah. Ini berarti ini ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya, jadi dari peneliti coba menggunakan metode discovery dan bantuan media animasi waris diagram. Hasil penelitian pada siklus 1 motivasinya adalah ada peningkatan, yaitu yang tinggi, yang motivasi tinggi ada 4 anak, yang tinggi ada 25, yang kurang jadi 5 anak. Ya, berbeda dengan yang pratindakan tadi. Kemudian untuk hasil tesnya, ini lihat untuk siswa yang mempunyai nilai dengan kategori A atau 86 sampai 100 ada 12. Sedangkan yang B 1 sampai 85 itu 11 anak. Yang C, nilainya C 56 sampai 70 itu 9 anak dengan rata-rata 82. Ini meningkat sangat signifikan sekali. Hasil tes satu menunjukkan bahwa masih ada siswa kelas 11 TKR 1 yang nilai kompetensi pengetahuan yang kendaraannya di bawah KKM. Karena masih ada yang di bawah KKM, maka perlu sedikit modifikasi dari sistem pembelajaran yang digunakan. Pada siklus 2, motivasinya meningkat, ya, rata-ratanya yang tinggi jadi 9, yang cukup tinggi 22, dan yang kurang hanya ada 1 anak. Kemudian untuk hasil tesnya pada siklus 2, ini yang nilai kategori A ada 12, yang kategori B ada 20, dengan rata-rata 84. Ya, hasil tes siklus 2 menunjukkan bahwa semua siswa kelas 11 TKR 1 mendapatkan nilai kompetensi pengetahuan sistem pengisian kendaraan ringan di atas KKM. Nah, bahasan ini peningkatan motivasi peserta didik, ya, yang warna biru itu tindakan, warna tajam itu adalah siklus 1, yang itu siklus 2. Dari pratindakan itu meningkat ke siklus 1
maksudnya yang jumlahnya menurun dari yang motivasinya kurang jumlahnya menurun, sedangkan yang motivasinya cukup tinggi meningkat dari 5 siswa menjadi 23, sedangkan yang kategori tinggi meningkat dari jumlah hanya 1 siswa menjadi 4. Kemudian dari siklus 1 sampai siklus 2 yang kurang ini menurun dari 5 menjadi hanya 1 anak, kemudian yang cukup tinggi menurun dari 23 sampai menjadi 22, tapi yang motivasinya tinggi ini meningkat dari 4 menjadi 9. Jadi bisa dikategorikan bahwasanya setiap siklus itu motivasinya selalu meningkat. Nah, peningkatan hasil tes peserta didik. Yang pertama dari pratindakan itu yang kategori D ada 25, sedangkan yang siklus 1 itu jadi tidak ada, yang siklus 2 juga tidak ada. Nah, pada kategori C itu siswa ya pada pratindakan hasilnya ada 7 siswa, kemudian maaf ini angkanya belum kelihatan. Jadi dilihat dari grafik ini bisa dikategorikan meningkat untuk hasil tesnya. Jadi dari hasil tesnya bisa dikategorikan meningkat mulai dari pratindakan siklus 1 sampai siklus 2. Nah, ini peningkatan jumlah ketuntasan peserta didik. Ya, jadi yang tadinya ketuntasannya adalah 0, kemudian siklus 1 ada 23 anak yang tuntas, siklus 2 ketuntasannya maksimal yaitu 2. Peningkatan nilai rata-rata tes peserta didik. Ya, jadi rata-ratanya yang dari pratindakan itu 40, kemudian siklus 1 itu 82, siklus 2 menjadi 84. Jadi tiap siklus dari pratindakan sampai siklus 2 itu meningkat terus. Kesimpulan ya pertama, metode discovery dengan media animasi dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 11 TKR 1 SMK tahun pelajaran 2016-17. Yang kedua, metode discovery learning dengan media animasi dapat meningkatkan kompetensi kognitif hingga sistem pengisian jaringan pada siswa kelas 11 TKR 1. Sarannya adalah pemanfaatan media animasi sangat diperlukan untuk mempertajam pemahaman siswa tentang konsep dan cara kerja sistem pengisian. Oleh karena itu, guru sebaiknya mencoba bermacam-macam animasi yang kreatif. Yang kedua, guru sebaiknya selalu bereksperimen menggunakan bermacam-macam model pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas meningkatkan kualitas pembelajaran agar peningkatan kompetensi dapat dimaksimalkan. Ini contoh angket motivasinya. Kemudian ini lembar jawab tesnya. Tes dilakukan dengan cara tesnya adalah pilihan ganda. Guru menayangkan menggunakan PowerPoint, kemudian dari tiap slide itu diberi waktu sekitar 1 menit untuk dikerjakan oleh siswa. Setelah 1 menit, maka otomatis slide akan berpindah sendiri. Nah, ini adalah lembar kerja yang dikerjakan oleh siswa. Ini hanya covernya saja, hanya soalnya saja yang kelihatan. Jadi ini foto-foto kegiatan yang paling kanan sendiri ini adalah ketika memaparkan tentang sistem animasi wiring diagram sistem pengisian. Kemudian yang kedua ini adalah proses pencarian informasi setelah guru memberikan lembar kerja. Ini yang ketiga adalah pemaparan dari siswa. Kemudian yang keempat ini adalah tes siklus 1. Yang selanjutnya pemaparan pada siklus 2. Kemudian yang selanjutnya ini adalah
pencarian informasi, pengerjaan LK pada siklus 2, dan yang ini adalah tes siklus 2. Nah, gambar-gambar yang 3 terakhir ini adalah tampilan dari animasi wiring diagram. Itu presentasi dari saya, mungkin akan saya tunjukkan contoh animasinya. Ini adalah contoh animasi wiring diagram. Ya, di mana di situ bisa kita lihat alur arusnya mengalir mulai dari baterai, kemudian nanti sampai ke tiap-tiap ban. Kemudian selain itu di sini juga ada penjelasan dari aliran arusnya. Saya kira seperti itu Pak Agri. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, baik Pak Abdul Aziz, terima kasih atas presentasinya terkait penggunaan model discovery learning dengan media animasi wiring diagram untuk meningkatkan kompetensi kognitif sistem pengisian kendaraan ringan pada siswa kelas 11 TKR 1 SMK Negeri 1 Kedungbuni tahun pelajaran 2016-2017. Di mana memang intinya Bapak dan Ibu tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar dan kompetensi kognitif sistem pengisian kendaraan ringan pada siswa SMKN 1 Kedungbuni melalui penggunaan model discovery learning ya dengan media animasi wiring diagram, di mana model penelitian ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Aziz, yang digunakan adalah modelnya penelitian tindakan kelas yang terbagi dalam 2 siklus. Oke, jadi kami persilakan untuk Bapak dan Ibu peserta yang ingin bertanya di question and answer ya, di forum chat. Saya coba cek dulu ya. Oke, tadi memang Pak Abdul Aziz suaranya agak kecil gitu. Jadi ini ada beberapa peserta yang kok suaranya nggak ada ini gitu. Tapi kita bisa lihat tadi kesimpulan ya. Dan nanti juga mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung japri ke Pak Abdul Aziz ya terkait apa yang sudah dipaparkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Wahidah Komaria. Contoh animasi yang digunakan apakah interaktif digunakan siswa atau untuk dijelaskan dan didiskusikan? Silakan Pak Abdul Aziz. Ya, jadi animasi yang digunakan itu bukan interaktif, jadi hanya pemaparan saja. Ya, jadi dilihat kemudian nanti didiskusikan oleh peserta didik untuk mengerjakan LK-LK yang ada. Seperti itu Pak. Contohnya seperti ini. Jadi bukan interaktif. Ya, Bu Wahida Komaria, semoga jelas. Jadi memang tidak interaktif ya. Ini hanya apa namanya animasi yang menggambarkan proses daripada pembelajarannya Aliran tadi itu ya. ya. Ya, alirannya itu. Oke, semoga jelas Bu Wahida Komaria. Pak Abdul Aziz suaranya kayaknya kurang dekat gitu Pak. Jadi agak jauh dan agak bersek gitu. Halo. Oke. Sudah. Nah, ini lebih jelas, lebih enak. Oh, Ya, lebih enak. Kita punya waktu 5 menit lagi ya sampai 12 ya. Ya, Karena silakan setiap ada yang pemateri hanya 30 menit. Silakan. Ini baru ada satu pertanyaan ya. Bagi yang ingin bertanya kembali terkait penelitian ini ya.
Nanti Pak Abdul Aziz kalau ada teman-teman peserta yang mau tanya Japri, boleh Pak Abdul Aziz ya? Boleh, silakan. Ya, jadi nanti kita beri kontaknya kemana Pak? WhatsApp atau apa? Ya, WA bisa, WhatsApp. Ke WA ya. Nomornya yang ini bukan Pak, yang 0856 2670263 ya. Iya, iya, yang itu Pak. Oke, saya ketik dulu. Bagi peserta yang ingin bertanya Japri, oke Japri melalui WhatsApp ya. WhatsApp ke Pak Abdul Aziz ya. Pak Abdul Aziz, silakan kontak. Oke. Oke. Ya. Sebentar, sudah masuk ya chattingan saya ya. Oh, participant. Oke. Oke, ada lagi nggak? Saya coba cek dulu. Saya coba cek dulu. Ini ada ini pertanyaan. Masih, oh ya nih, ada ya dari Pak Henry ini ya. Eni Zaitun kelihatannya. Yang mana dulu nih Pak? Silakan. Oke, bentar, saya coba ke bawah dulu. Kita sesuai urutan aja Pak ini, Pak ya. Pak Abdul Aziz. Kita jawab dulu yang Pak Edi Hasanuddin ya ini. Dalam penelitian apakah ada 2 siklus sudah diakui sebagai PTK? Karena kami diminta minimal 3 siklus agar bisa diakui dalam PTK yang diajukan untuk naik pangkat. Setelah itu, saya lihat dari paparan tadi bisa jadi dalam 1 semester kita bisa melakukan banyak sekali PTK. Dalam 1 semester berapa kalikah idealnya kita membuat PTK, Pak? Silakan Pak Abdul. Oh ya, jadi saya membuat PTK juga melakukan bimbingan dengan guru bahasa Indonesia yang ada di sekolah saya. Jadi untuk lama waktu PTK-nya itu tergantung dari materi yang diajarkan. Kalau yang diteliti itu adalah sebuah mata pelajaran, maka otomatis waktunya adalah 1 semester. Ya, tapi yang saya lakukan, yang saya teliti itu adalah sub dari mata pelajaran itu sendiri. Jadi pelajarannya adalah pemeliharaan kelistrikan. Nah, di pelajaran itu ada 4 kompetensi dasar. Yang salah satunya adalah sistem pengisian. Jadi hanya kompetensi dasar yang saya teliti. Itu pun juga hanya kognitifnya saja, tidak psikomotor dan afektif tidak ikut di sini. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan membuat lebih dari 1 pun saya kira tidak ada masalah. Yang penting waktunya kan tidak bersamaan, karena nanti fokusnya bisa terpecah. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul. Semoga jelas Pak Edi Hasanuddin ya terkait pertanyaannya ya. Semoga masih bisa diajukan buat naik pangkat ya. Karena memang disesuaikan ya dengan materi pembelajarannya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Karena waktu kita tinggal 1 menit lagi ya. Mungkin nanti pertanyaan bisa langsung japri saja ke Pak Abdul Aziz ya, Bapak dan Ibu ya. Saya sudah berikan kontaknya ya. Jadi nanti bisa langsung kontak saja via WhatsApp ya, lebih enak ya. Biar lebih intens dengan Pak Abdul Aziz ke 0856 2670 263 ya. Jadi nanti terkait pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian penggunaan model discovery learning menggunakan media animasi wiring diagram untuk meningkatkan kompetensi kognitif ya Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya melalui WhatsApp Pak Abdul Aziz ya. Karena waktu sudah tepat sesuai pelaksanaan ya sampai dengan jam 12 kami akhiri saja Bapak dan Ibu. Nanti kita kembali lagi di sesi pemateri berikutnya pada jam 1 tepat ya. Jam 1 tepat itu oleh Pak Ardi Prabowo ya. Mengenai di sini Bapak Ibu bisa melihat langsung itu pengembangan bahan ajar elektronik geometri ruang berbasis Android dengan 3D fake flip ya, profesional. Ya, jadi Bapak Ibu untuk sesi kedua ini saya akhiri. Terima kasih partisipasinya. Kita berjumpa lagi jam 1. Ya, terima kasih Pak Abdul Aziz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.